Bab 609. Bayangan darah setan kuno. Setetes darah biru berubah menjadi Wang Lin. Dia meraih ke udara dan tas pegangannya muncul entah dari mana. Kemudian dia mengenakan jubah biru sebelum mengambil langkah dan menggunakan beberapa teleportasi sekaligus. Dia menghilang tanpa jejak. Sosoknya muncul tak terhitung kilometer jauhnya. Kemudian dia menyerang langsung menuju ibu kota negara setan langit. Setelah pil jiwa darah menyerap sedikit rasa ketuhanan dan darah, itu juga mengaktifkan kemampuan lain untuk waktu yang singkat. Pada saat kematian, segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa asal akan menyatu dengan kehampaan. Setelah seseorang dibangkitkan, mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa dan darahnya untuk mengambil kembali barang-barang yang tersimpan di kehampaan. Saat itu, Yao Qikui menggunakan fungsi ini. Saat itu, Olsir memberi Wang Lin harta yang menyelamatkan nyawa, tapi harta itu hanya bisa menahan pukulan dari seorang kultivator ascendan. Meskipun budidaya lelaki tua setinggi 30 kaki itu berada pada tahap akhir ascendan, kekuatan sejatinya jauh melampaui itu. Ada juga keberadaan misterius di Menara Hitam, jadi meskipun dia telah menggunakan harta penyelamat nyawa, akan sulit baginya untuk tetap hidup. Itulah sebabnya Wang Lin memutuskan untuk mengambil risiko dengan pil jiwa darah setelah dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, dia harus melawan keberadaan di dalam Menara Hitam, dan keberadaan itu terlalu kuat. Setelah Wang Lin sadar, dia mengingat apa yang terjadi dan sangat ketakutan. Jika bukan karena rangsangan buah kenaikan surgawi, dia pasti sudah mati berkali-kali akibat serangan indera ilahi dari keberadaan misterius di dalam Menara Hitam. Dia tidak mungkin menghabiskan 400 tahun berikutnya di dalam tanah roh iblis dengan mengonsumsi buah kenaikan surgawi untuk mensimulasikan jiwa asalnya. Kalau tidak, sebelum orang itu membunuhnya, dia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya karena kegilaan. Akibatnya, dia harus mempertaruhkan segalanya. Jika dia tidak bisa melukai atau menghancurkan keberadaan di dalam Menara Hitam, maka tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, dia tidak akan bisa lolos dari serangan indera kedewaan orang itu. Dia takut pada saat efek buah Celestial Ascension menghilang, keberadaan itu akan memulai serangan indera keilahiannya sekali lagi. Wang Lin percaya bahwa dia pasti sudah mati pada saat itu. Keberadaan di dalam Menara Hitam tidak pernah muncul sepanjang waktu. Jelas sekali bahwa menara itu harus ada, dan ini membuat Wang Lin semakin bertekad. Dia keluar dari teleportasi dan terus terbang menuju kota setan langit. Ada dua persiapan yang harus dia lakukan. Yang pertama sudah selesai, dan yang kedua adalah mendapatkan bantuan dari iblis kuno. Wang Lin diam-diam berpikir, masalah dari 10 tahun yang lalu tertunda karena saya menerobos ke tahap ascendan. Namun, masalah itu sangat penting, jadi saya yakin iblis kuno tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia terbang lebih cepat, masih ada sisa-sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa aslinya, dan sekarang setelah dia sadar, dia dapat dengan mudah membuangnya. Namun, Wang Lin tidak melakukannya karena dia perlu menyimpannya sebagai cadangan jika Menara Hitam itu tidak penting dan keberadaan di dalamnya masih bisa menyerangnya menggunakan akal ilahi. Kalau memang begitu, maka aku harus bersiap menjalani kehidupan sebagai buronan. Wang Lin menghela nafas. Dia dan keberadaan di dalam Menara Hitam tidak memiliki keluhan sebelumnya. Eksistensi itulah yang pertama kali menyerangnya, tetapi tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting.
Setelah keluar dari teleportasi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual surgawi yang telah dia gunakan segera terisi kembali. Ini berarti dia bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar. Berkali-kali, harus dikatakan bahwa mantra teleportasi yang lebih besar menghabiskan banyak energi spiritual surgawi. Sebelumnya, dia harus menghabiskan waktu untuk menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi. Namun, hal itu tidak menjadi perhatian saat ini, jadi dia terus menggunakan teleportasi yang lebih besar. Itu pasti karena keempat tetes energi spiritual surgawi itu menyatu sepenuhnya denganku ketika aku menghancurkan diriku sendiri. Setelah aku dibangkitkan, entah bagaimana mereka pasti ada secara khusus di dalam tubuhku. Setelah memikirkannya sebentar, Wang Lin tidak lagi memikirkannya. Dia telah menggunakan teleportasi yang lebih besar berkali-kali sekarang dan ibu kotanya tidak jauh. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin bergegas seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya selama perjalanan ini. Sayangnya, saya berada di bawah rangsangan buah kenaikan surgawi, jika tidak, saya tidak akan meninggalkan energi pedang itu. Namun, saya ingat di mana tubuh itu berada. Aku ingin tahu apakah energi pedang masih ada jika aku kembali. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi bersemangat, tapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk kembali ke negeri setan api. Wang Lin hanya berjarak satu teleportasi lebih besar dari ibu kota negeri setan langit. Saat dia hendak mengambil langkah untuk berteleportasi, raungan marah tiba-tiba datang dari belakangnya. Saya ingin melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Seorang pria bertubuh besar yang mengenakan baju besi muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Orang ini tampak sangat bermartabat. Matanya berbinar dan kemudian tubuhnya ditutupi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia melangkah keluar. Saat tubuhnya hendak menghilang, dia berbalik untuk melihat pria besar itu. Tatapan ini hampir membuatnya berseru. Ling Tianhou. Pria besar ini terlihat sangat mirip dengan Suot Sein Ling Tianhou. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali 50 km di luar ibu kota. Ekspresinya suram saat matanya berbinar dan dia berpikir, dia bukan Ling Tianhou. Meskipun orang itu terlihat seperti Ling Tianhou, dia tampak jauh lebih muda. Selain itu, orang tersebut tidak memiliki aura yang dimiliki Ling Tianhou, dan penampilan mereka tidak sepenuhnya sama. Ada beberapa kesamaan, mungkinkah? Tepat pada saat ini, pria besar yang mengenakan baju besi keluar dari kekosongan di belakang Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Mengapa kamu tidak lari?" Dengan itu, tangannya terulur dan 5 helai energi iblis keluar dari ujung jarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Siapakah Ling Tianhou bagimu?" Tangan kanan pria besar itu tiba-tiba berhenti. Sedikit kebingungan muncul di matanya yang dipenuhi energi iblis. Ling Tianhou, nama yang familiar. Wang Lin dengan cepat mundur. Matanya menjadi dingin dan dia berteriak, "Pedang suci Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou." Sekte Pedang Dalou, pedang suci. Kebingungan di mata pria besar itu menjadi semakin kuat dan dia mulai meronta. Tepat pada saat ini, ilusi jiwa iblis tiba-tiba muncul di antara alis pria besar itu. Dia menatap tajam Wang Lin sebelum menjerit tajam. Teriakan ini menyebabkan kebingungan di mata pria besar itu menghilang, dan digantikan oleh nyala api iblis. Wang Lin dengan cepat mundur dan berteriak, "Iblis kuno.
Kehendak kuat tiba-tiba keluar dari kota setan langit dan turun ke hadapan Wang Lin. Kamu terlambat 10 tahun. Suara setan kuno memasuki telinga Wang Lin. Pinjamkan aku darahmu. Setelah mendengar suara itu, sejumlah besar darah keluar dari pori-pori tubuh Wang Lin. Darah ini terkondensasi menjadi bentuk manusia, dan kesadaran iblis kuno turun ke atasnya. Tubuh Wang Lin bergetar, karena dia kehilangan sebagian besar darah di tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia segera mengeluarkan pil. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Jiwa iblis di dahi pria besar itu menatap bayangan darah di hadapan Wang Lin dan berteriak, dalam bahasa misterius, Bei Luo, kamu berani menghalangiku. Bayangan darah itu bergerak dan berubah menjadi tubuh bertanduk dua. Cahaya iblis muncul di matanya. Dia memandang jiwa iblis dan dengan tenang berkata, kamu hanyalah satu dari 9 kepingan jiwa iblis kuno yang tersebar. Kenapa aku tidak bisa menghalangimu? Bahasa para dewa kuno. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi merenung. Bab 610. Misi tercapai. Jiwa iblis yang keluar dari pria besar itu menatap iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Ia kemudian mengeluarkan pekikan tajam yang dipenuhi dengan kekuatan tembus. Jiwa iblis tiba-tiba tenggelam kembali ke dalam tubuh pria besar itu dan mata besar itu memperlihatkan api iblis dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kemudian mengambil langkah maju dan ilusi raksasa jiwa iblis muncul di belakangnya. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan kabut iblis tiba-tiba muncul. Kabut iblis menyelimuti pria besar itu dan menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, layar energi spiritual iblis turun dari langit dan menutupi seluruh kota setan langit. Iblis kuno dan iblis memulai pertempuran hebat di kabut di langit. Semburan suara gemuruh datang dari langit. Terkadang api iblis memenuhi langit, dan terkadang energi spiritual iblis menyapu area tersebut. Wang Lin duduk di tanah dalam posisi lotus. Matanya menatap ke langit saat dia berkultivasi. Seolah matanya bisa menembus kabut di langit dan melihat langsung pertarungan yang terjadi di dalam. Adegan ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Serangan iblis kuno dan iblis yang hancur memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah dunia menjadi dua. Semua mantra ini menyebabkan ingatan dewa kuno Tu Si yang telah terkubur jauh di dalam pikiran Wang Lin muncul kembali. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Saat dia terus menonton, dia benar-benar menyerah dalam berkultivasi. Sebaliknya, tangannya secara tidak sadar membentuk segel demi segel berbagai mantra dari ingatan dewa kuno Tu Si. Meskipun dia membentuk segel ini, mereka tidak memiliki kekuatan serangan di belakangnya. Namun, pada saat ini, melalui hubungan misterius dengan jiwa asalnya, kekuatan yang menindas meletus di sebuah planet kecil yang tak terhitung jumlahnya kilometer jauhnya dari Laut Roh Iblis Timur di luar Tanah Roh Iblis. Tubuh asli dengan kepala penuh rambut merah tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi seluruh langit di dalamnya. Saat matanya terbuka, tangannya mulai bergerak membentuk berbagai segel. Rambut merah tubuh aslinya tergerai dan bintang di antara alisnya berkedip-kedip. Saat tangannya terus berubah, bintang-bintang mulai lebih sering berkedip. Lalu tangannya tiba-tiba terulur ke kedua sisi dan dia berkata, serap. Dengan satu kata, planet kecil tempat dia berada mulai bergetar. Untaian energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh aslinya. Pada saat yang sama,
Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di Demon Spirit Land. Dia menatap kabut tebal di langit dan perlahan menunjukkan senyuman. Pertempuran antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asli tidak dapat diperkirakan. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Darah yang hilang dari Wang Lin telah terisi kembali, saat energi spiritual surgawi memutar tubuhnya dan sumsum tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Saat energi spiritual surgawi beredar di sekujur tubuhnya, dia mencapai puncaknya. Sambil dengan tenang melihat ke langit, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas. Sungai dunia bawah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Anggota badan patah yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam sungai, dan terdengar ratapan terus-menerus dari sana. Iblis yang hancur, meskipun aku, Wang Lin, lemah, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh begitu saja. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke sungai bawah tanah. Ketika bendera 1 miliar jiwa-jiwa memasuki sungai dunia bawah, 100 juta fragmen jiwa keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan mengeluarkan bendera larangan. Bendera ini rusak kembali ketika dia menggunakannya untuk melawan pembalasan ilahi, dan banyak batasan di dalamnya yang dilanggar. Meski tidak banyak batasan yang tersisa, Wang Lin tetap melemparkannya ke sungai bawah tanah. Setelah itu adalah pedang surgawi. Meskipun Su Liguo sangat tidak mau, dia tidak berani menolak Wang Lin saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya dan berpikir, lupakan saja. Kami telah kembali ke kota setan langit. Keindahan kecil itu telah menungguku selama 10 tahun, aku ingin tahu apakah dia setia. Saat dia memikirkan hal ini, dia dilemparkan ke sungai bawah tanah oleh Wang Lin. Yang mengikutinya adalah pedang bulan sabit. Kemudian sol laser, sarung pedang, dan pedang moyang. Pada akhirnya, selain kereta perang dan lukisan misterius, Wang Lin melemparkan hampir semua harta yang dimilikinya ke sungai bawah tanah. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai dunia bawah membentuk kekuatan yang sangat kacau namun sangat kuat. Lalu Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekankan jarinya di antara alisnya. 130.000 helai energi pembantaian berubah menjadi 130.000 segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih tertuju ke langit. Pada saat ini, matanya menyipit dan dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Tangannya terulur ke tanah dan sungai dunia bawah terbang ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning. Tidak hanya membawa semua harta Wang Lin, itu juga berisi daunnya. Membawa lampu kuning, Wang Lin keluar. Pada saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian dari armor pria besar itu telah putus. Dia telah terpaksa mundur berkali-kali dan api iblis di matanya telah melemah, tapi dia terus mengeluarkan raungan gila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia menyerang dan terus menggunakan mantra demi mantra. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terima kematianmu. Iblis kuno berteriak sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh darah. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengelilingi seluruh tubuh pria besar itu. Dikelilingi oleh cahaya iblis menyebabkan jiwa iblis muncul kembali di antara alis pria besar itu. Iblis mengeluarkan pekikan tajam dan gelombang suara menyebar. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya iblis berhenti sejenak.
Kemudian jiwa iblis menatap iblis kuno itu dengan ganas dan kembali ke manusia besar. Di saat yang sama, pria besar itu mundur untuk melarikan diri. Wang Lin sedang menunggu saat ini. Dia menyerbu ke langit seperti meteor. Lampu kuning di tangannya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menyerbu ke dalam kabut tebal. Dia langsung menyerang pria besar yang mencoba meninggalkan jangkauan serangan iblis kuno. Saat dia mundur, pria besar itu memperhatikan pendekatan Wang Lin. Ada sedikit rasa jijik di matanya, karena dia tidak menganggap Wang Lin layak mendapat perhatiannya sama sekali. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya ke arah Wang Lin saat dia mundur. Hembusan angin tercipta dari tangannya dan kemudian 130.000 segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin mulai runtuh. 10.000, 20.000, 50.000, 80.000. Saat segel kehidupan runtuh, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memaksa dirinya maju dan tiba di hadapan pria besar itu tepat ketika 130.000 segel kehidupan runtuh. Lalu Wang Lin melemparkan lampu kuning di tangannya tanpa ragu-ragu. Pria besar itu mendengus dingin. Kemudian tangan kanannya mengepal dan meninju lampu kuning itu. Dia ingin menghancurkan lampu kuning ini. Namun, saat tangan kanannya bertabrakan dengan cahaya kuning, ekspresinya berubah drastis. Ada terlalu banyak aura berbeda di dalam cahaya kuning, dan semuanya digabungkan secara paksa oleh untaian kesadaran ilahi dan Dao. Entah bagaimana itu benar-benar membentuk kekuatan yang bisa mengancamnya. Jika semuanya normal, mungkin itu tidak akan terlalu mengancamnya. Namun, meskipun dia sudah terluka, dia baru saja memulai pertarungan hebat dengan iblis kuno hanya untuk menderita lebih banyak luka. Selain itu, setelah kehilangan arah iblis, kesadaran ilahinya terperangkap di dalam armor. Dia tidak dapat menyebarkan akal ilahi dan karena itu dia tidak dapat menggunakan banyak mantranya. Kekuatan lampu kuning melonjak dan pria besar itu tanpa sadar berhenti sejenak. Harga dari jeda ini adalah cahaya iblis yang dibentuk oleh iblis kuno menangkap dan menelannya sepenuhnya. Cahaya iblis ini adalah mantra iblis kuno yang sangat kuat yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengeluarkan erangan menyedihkan dan mulai melepaskan sejumlah besar energi iblis. Energi iblis ini segera dimurnikan, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak, "Bei Luo, jika kamu membunuhku, guru pasti tidak akan memaafkanmu untuk ini." Dia juga keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki armor. Tepat setelah dia melakukannya, armor itu meninggalkan tubuh pria besar itu. Armor itu dikelilingi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar dan akan keluar dari cahaya iblis. Tinggalkan tunggangan untuk menyelamatkan sang jenderal, adalah pemikiran yang ada di benak jiwa iblis saat ini. Meskipun dia akan kehilangan tubuhnya, selama armornya tidak hilang, dia bisa pulih suatu hari nanti. Paling-paling dia hanya perlu mencari mayat lain. Juga, tanpa tubuh, jiwa iblis percaya dia akan bisa melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan armornya, seluruh tubuhnya mulai terkikis di bawah cahaya iblis. Lalu matanya meredup dan dia jatuh dari langit. Armor itu menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melarikan diri dari cahaya iblis. Iblis sangat senang. Selama dia bisa keluar dari cahaya iblis, dia bisa menggunakan mantra untuk segera pergi. Namun, saat dia menjadi bahagia,
kebahagiaan itu lenyap. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat dan meraih armor itu tepat saat ia menyerang. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah semua perencanaan yang dia lakukan, bagaimana dia bisa membiarkan iblis yang hancur ini melarikan diri di saat-saat terakhir? Jika iblis melarikan diri hari ini, dia selamanya harus menghadapi balas dendam iblis yang gila di masa depan kecuali dia bersembunyi di dalam kota setan langit selamanya. Juga, Wang Lin percaya bahwa iblis kuno pasti akan membantunya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, demon kuno tidak akan muncul sama sekali. Dengan kelicikan Wang Lin, dia dengan mudah bisa melihat semua ini. Saat tangan kanannya meraih baju besi itu, Wang Lin sudah mengira jiwa iblis akan memasuki tubuhnya, jadi dia mengaktifkan sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa aslinya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi sangat gila. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, menyeret kembali armor itu. Jiwa iblis muncul dari baju besi dan dengan kejam menatap Wang Lin. Jiwa iblis meraung sebelum menyerbu ke telapak tangan Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asal Wang Lin. Di saat yang sama, armor itu berubah menjadi untaian hitam. Itu melilit Wang Lin dan kemudian berubah kembali menjadi baju besi. Wang Lin sekarang mengenakan satu set baju besi hitam, matanya merah darah, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya dengan bantuan buah Celestial Ascension. Dia memulai pertarungan dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis menghilang dan kembali menjadi bayangan darah iblis kuno. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya dan tersenyum. Strategi yang bagus, untuk jiwa asal untuk membantu melawan jiwa iblis. Jika saya membantu Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda rencanakan, tetapi jika saya tidak membantu Anda, maka pertempuran sebelumnya akan menjadi sia-sia. Kamu sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan membantumu, bagus, ini adalah keberuntunganmu, jadi aku akan membantumu. Saat iblis kuno berbicara, dia meraih Wang Lin. Ia pun menangkap pria bertubuh besar yang tubuhnya terkikis namun belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju danau naga di luar kota iblis langit. Bab 611. Jangan lupakan adegan pertama Susaku. Di luar planet budidaya peringkat 7 Tian Yun. Bintang darah. Seorang wanita mengenakan pakaian ungu sedang mengendarai pedang sepanjang 3 kaki saat dia dengan cepat terbang melintasi luasnya ruang. Ada 3 wanita berjubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita yang mengejar wanita berbaju ungu itu mencibir. "Sial, kamu mengkhianati sekte air surgawi dan mencuri harta suci Master Sekte Junior. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Sekalipun tempat ini berada di bawah pengaruh planet Tian Yun, planet 5 elemen saya juga merupakan planet budidaya peringkat 7. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Wanita berjubah ungu mengatupkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung ungu yang dia kenakan sebelumnya sudah terlepas. "Ada racun di tubuhmu. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda dapat melarikan diri." Wanita berbaju ungu itu mengungkapkan ekspresi pahit. Racun di tubuhnya telah aktif dan secara paksa menekannya sepanjang waktu. Awalnya, dia bisa saja melarikan diri,
Tapi dia tidak menyangka adiknya akan mengkhianatinya dan memikat musuh kepadanya. Saat ini dia seperti lampu tanpa minyak. Dia tidak bisa lagi menekan racun Gu di tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia tersenyum pahit saat dia mengendalikan pedang di bawahnya untuk menyerang langsung menuju planet berwarna merah darah. Ketiga wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Wanita berbaju ungu mendekat ke planet berwarna merah darah dan menerobos atmosfer. Ketika dia mendekat ke permukaan, dia segera melihat paviliun berwarna merah darah. Seorang pria keluar dari paviliun. Dia memiliki rambut merah dan alis merah serta mengenakan jubah merah. Saat dia berdiri di sana, meskipun tidak ada jejak energi spiritual surgawi pada dirinya, dia memberikan rasa keagungan yang menyesakkan. Dia dengan dingin menatap wanita berjubah ungu dan ketiga wanita yang mengejarnya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Enyahlah." Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Sekte air surgawi dari planet 5 elemen sedang berusaha menangkap seorang pengkhianat. Saya harap senior tidak ikut campur." Kilatan rasa dingin muncul di mata pria itu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya yang besar, menyebabkan hembusan angin menghempaskan ketiga wanita itu keluar dari planet berwarna merah darah itu. "Siapa namamu?" "Zixin." Nama juniornya adalah Zixin. Seorang kultivator dari planet budidaya peringkat 6 Susaku. Wanita berjubah ungu itu menatap orang di depannya. Orang ini mampu mengusir orang-orang yang mengejarnya hanya dengan satu lambaian lengan bajunya. Kultivator seperti ini terlalu menakutkan. Planet Susaku, Negara Chu, Sekte Langit Awan. Sekte Cloud Sky benar-benar berbeda dari sebelumnya. Negara Chu dinaikkan ke negara budidaya peringkat 4 oleh Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Meskipun hanya berada di peringkat 4, lingkup pengaruhnya adalah yang terbesar di antara negara-negara budidaya peringkat 4. Bahkan semua negara budidaya peringkat 5 harus menghormati ketika mereka berada di Chu, terutama ketika menghadapi Cloud Sky Sect. Ini karena hampir semua orang yang mengalami peristiwa beberapa ratus tahun itu semuanya mengetahui tentang seorang kultivator bernama Wang Lin. Orang itu sendirian menimbulkan gelombang besar yang belum pernah dilihat sebelumnya di planet Susaku. Setelah Sekte Cloud Sky menjadi negara peringkat 4, mereka merobohkan sekte mereka. Kemudian, dengan bantuan seluruh negeri, mereka membangun patung raksasa dari batu roh berkualitas tinggi. Patung ini adalah patung seorang pria berpakaian hitam. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Meskipun dia tidak tampan, dia memberikan perasaan yang luar biasa. Tangan kanannya membentuk segel seolah dia sedang bertanya-tanya. Patung itu memancarkan keagungan mengerikan yang menyelimuti area sekitarnya. Ini adalah lokasi Cloud Sky Sect. Itu juga merupakan sesuatu yang dipuja oleh banyak murid Sekte Langit Awan. Itu juga merupakan sesuatu yang dihormati oleh semua kultivator di Chu. Itu juga merupakan legenda planet Susaku. Saat ini ada satu orang tua dan satu orang muda berjalan menaiki tangga menuju Cloud Sky Sect. Pada posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas patung yang menjulang tinggi tersebut. Wajah remaja itu dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia bertanya, "Kakek, apakah ini patung yang kamu bicarakan?" Lelaki tua itu memandangi patung itu dan mengungkapkan sedikit kenangan. Setelah sekian lama, dia mengusap kepala anak itu dan berkata,
tahukah kamu mengapa kepala sekte langit awan mampu mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa semua sekte Dicu menganggap Cloud Sky Sect sebagai penguasa mereka? Mengapa semua ahli dari negara budidaya peringkat 5 harus sangat hormat ketika mereka berada di sini? Semua itu karena patung ini. Pemuda itu tampak terkejut sebelum berkedip dan tersenyum. Itu aneh, bagaimana sebuah patung bisa membuat semua orang begitu hormat. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, meskipun orang yang menjadi dasar patung itu hanya dibudidayakan di sini untuk waktu yang singkat, selama beberapa ratus tahun itu, dia memicu badai yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Suzaku. Ada beberapa hal yang baru menyebar setelah dia pergi. Rumor mengatakan bahwa ketika dia baru berkultivasi selama 200 tahun, dia berhasil membuat kekacauan total di lautan setan. Dia menyelamatkan seorang wanita cantik dan benar-benar mengejutkan seluruh Cloud Sky Sect. Dia membantai Zhao, menciptakan sungai darah. Seluruh keluarga Teng dibantai, dan seluruh negeri menjadi kuburan. Rumor mengatakan bahwa dia pergi ke alam surgawi dan memotong lengan kupu-kupu merah. Dia mengalahkan Liu Mei, melawan Qian Feng, dan menerima dutain dari Sekte Pemurnian Jiwa sebagai tuannya. Dia menghancurkan Sui Yue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal selama pertempuran melawan klan abadi yang terbengkalai. Dia memperoleh kristal Suzaku di dalam makam Suzaku. Setelah mengalahkan banyak orang lainnya, dialah orang pertama yang mendapatkan Suzaku Kristal. Dia bisa saja mendapatkan gelar Suzaku, tapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Pemuda itu berseru, dia benar-benar menolak gelar Suzaku. Menurutmu kenapa lagi Suzaku saat ini? Zhou Wutai juga datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali peristiwa besar terjadi. Di planet Suzaku, sebelum orang itu lahir, tanah sucinya adalah Gunung Suzaku. Sekarang tanah sucinya adalah Sekte Langit Awan. Mulut pemuda itu terbuka lebar. Dia telah mendengar tentang semua ini sebelumnya, tetapi tidak pernah sedetail saat ini. Jantungnya berdegup kencang dan wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Kakek, aku ingin menjadi seperti dia di masa depan." Siapa namanya? Kemana dia pergi? Namanya Wang Lin, aku juga tidak tahu kemana dia pergi, tapi kemanapun dia pergi, orang seperti itu tidak akan menjadi orang biasa. Orang tua itu menghela nafas dan tersenyum pahit. Kakekmu pernah berurusan dengannya, tapi aku khawatir dia sudah lama melupakan siapa aku. Pemuda itu hendak berbicara dengan penuh semangat ketika auman harimau tiba-tiba datang dari bawah gunung. Raungan harimau ini penuh dengan keagungan dan menyebabkan pepohonan berguncang. Pada saat yang sama, seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari dasar gunung menuju puncak. Ada seorang wanita duduk di punggung harimau. Dia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan pakaian putih. Pakaiannya bergerak mengikuti angin dan dia tampak seperti dewa. Penampilan wanita ini bukanlah yang terindah, namun dia terlihat sangat halus dengan kulit merah jambunya. Matanya yang indah menunjukkan kecerdasannya. Putih kecil, lebih cepat. Suara wanita itu seperti oriole kuning, sangat memikat. Harimau yang dia duduki mengeluarkan raungan lagi dan langsung menyerang Sekte Cloud Sky. Ketika mereka sampai di perhentian gunung, harimau itu hinggap di samping patung. Mata harimau menoleh untuk melihat patung itu. Kemudian matanya dipenuhi rasa jijik dan dia berpikir, gadis kecil ini terlalu konyol.
Kenapa dia harus mencoba menemukan orang ini? Jauh lebih baik tinggal di planet Susaku. Tuan harimau ini mempunyai begitu banyak harimau betina, jika kita harus pergi di kemudian hari, bagaimana aku bisa tega berpisah dari mereka semua? Namun gadis kecil ini pernah berkata bahwa masih ada harimau betina yang lebih cantik di luar planet Susaku. Ini agak menyulitkan Raja Harimau ini. Wanita itu menatap patung itu dan dengan lembut berkata, "Paman, Ruer kecil telah mencapai tahap formasi inti. Sangat cepat, bukan? Saya sangat rajin." Kakek Taiyan berkata bahwa begitu aku mencapai tahap Nas Chen Sol, dia akan memberiku tas yang kamu tinggalkan untukku. Paman, aku pasti bisa mencapai tahap Nas Chen Sol. Desahan lembut muncul dari kehampaan dan kemudian seorang lelaki tua jangkung keluar dari Cloud Sky Sect. Dia mengenakan jubah Taoisme yang memberinya rasa keagungan. Dia tiba di sebelah patung itu. Pertama dia membungkuk pada patung itu dan kemudian memandangi wanita dan harimau itu. Matanya dipenuhi dengan kebaikan dan cinta saat dia berkata, "Ruer, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika Anda memaksakan diri untuk mengejar tahap Nas Chen Sol, maka Anda akan menempuh jalan yang salah dan berjalan melawan arus." Wanita itu memandangi patung itu dan dengan lembut berkata, "Kakek Taiyan, saat itu, ketika paman meninggalkan Zhao dan pergi ke lautan setan, bukankah dia juga sudah bertekad untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir? Oleh karena itu, mengikuti kata hati tidak selalu merupakan nasihat yang tepat." Orang tua ini adalah Taiyan. Setelah Wang Lin memberinya beberapa petunjuk, dia mampu menembus tahap Nas Chen Sol dan mencapai tahap formasi jiwa. Selain bersyukur, dia bahkan lebih menghormati Wang Lin. Dia tidak pernah menyentuh tas yang ditinggalkan Wang Lin, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak bisa melupakan tatapan tenang Wang Lin sebelum Wang Lin pergi. Zoro menarik pandangannya dan menatap Taiyan. Dia mengungkapkan senyuman seperti bunga bakung yang mekar dan berkata, "Kakek Taiyan, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan Suzaku saat ini, Paman Zhou. Dia ingin saya berkultivasi di Gunung Suzaku. Dia mengatakan bahwa kultivasi saya akan lebih cepat di sana. Jadi Ruer ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda hari ini." Taiyan memahami bahwa status Zoro di planet Suzaku sangatlah istimewa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri kecil dari planet Suzaku. Hampir semua orang yang bertemu Wang Lin sebelumnya sangat sopan terhadapnya, entah itu karena rasa takut atau rasa hormat terhadap Wang Lin. Bahkan klan abadi yang tertinggal sangat sopan kepada Zoro. Biasanya, klan abadi yang terbengkalai tidak akan mengizinkan penggarap manapun memasuki wilayah mereka, tetapi Zoro adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dapat dikatakan bahwa Zoro tidak akan menghadapi bahaya apapun di planet Suzaku. Selain itu, Zhou Wutai, Yun Kuezi dari klan abadi yang ditinggalkan, dan banyak orang lainnya dengan tingkat kultivasi tinggi semuanya menghadiahkan harta penyelamat nyawanya. Jika ada kultivator rata-rata yang benar-benar ingin melawan gadis kecil formasi inti ini, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, ada ahli yang dikirim oleh Gunung Suzaku dan Patriark klan Iblis Raksasa, Chihu, yang mengikutinya. Mereka siap melindunginya kapan saja, sehingga dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di antara orang-orang yang melindunginya, ada juga orang-orang dari Cloud Sky Sect. Setelah merenung sebentar, Taiyan mengangguk dan dengan ramah berkata, "Baiklah, kamu berkultivasi dengan B.
Aik di Gunung Suzaku. Jika kamu benar-benar mencapai tahap Naschen Sol suatu hari nanti, aku akan segera memberimu barang-barang yang ditinggalkan oleh dermawan untukmu. Zoro tersenyum sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti. Dia kemudian menamparkan kepala harimau itu dan berkata, "Putih kecil, ayo pergi ke Gunung Suzaku." Little White mengeluarkan suara gemuruh sebelum melompat ke udara dan menghilang di cakrawala. Harus dikatakan bahwa Raja Harimau ini dapat meminjam banyak kekuatan Wang Lin di tahun-tahun ini. Para kultivator yang biasanya ingin menangkap saya sebelumnya sekarang sangat hormat ketika mereka melihat saya. Lupakan, demi gadis kecil ini, jika dia ingin meninggalkan planet Suzaku, Raja Harimau ini hanya perlu mengikutinya. Saat putih kecil terbang di udara, air liur keluar dari sudut mulutnya. Hanya Tuhan yang tahu apakah itu alasan sebenarnya dia mengambil keputusan atau karena harimau betina dari planet lain yang dibicarakan Zoro. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.